Selamat datang di channel Tips Sehat. Jumpa lagi dengan saya Ahmadi. Kali ini topik yang kita bahas, apa itu KB dan macam-macam KB. Sebelum lanjut video ini, alangkah lebih baiknya teman-teman klik tombol like, komen yang positif di bawah ini agar membangun channel ini untuk lebih baik. Dan jangan lupa yang terakhir adalah subscribe. Sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, kita jelaskan dulu apa itu KB. KB adalah suatu gerakan membentuk keluarga sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna dengan perencanaan jumlah keluarga dan dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi dan penanggulangan kelahiran. Sesuai dengan aturan pemerintah, untuk membentuk keluarga berencana, setiap pasangan suami istri membutuhkan perencanaan kehamilan yang baik. Saat ini, ada kontrasepsi yang digunakan secara permanen atau temporer. Nah, biasanya kalau misalnya menggunakan yang temporer, masih ada kemungkinan mama untuk bisa hamil. Biasanya jika pasangan hanya menunda untuk kehamilan, alangkah lebih baiknya disarankan menggunakan alat kontrasepsi yang temporer. Sedangkan alat kontrasepsi permanen, tindakan sterilisasi yang dapat membuat seseorang tidak dapat melakukan pembuahan lagi. Cara yang satu ini biasanya dilakukan keluarga yang tidak akan menambah anak lagi. Nah, dari sekian dari jenis dan bentuknya, kira-kira bagaimana cara memilih alat kontrasepsi yang tepat dan aman? Yang pertama, sebelum menggunakan alat kontrasepsi, pahami dulu tujuan kamu dan pasangan. Bila kamu dan pasangan adalah pengantin baru yang ingin menunda kehamilan, maka KB yang disarankan adalah menggunakan kondom dan metode konvensional dengan cara menghitung masa subur melalui kalender. Yang kedua, pilihlah sesuai dengan usia kamu dan pasanganmu. Bila kamu dan pasangan berusia 20 sampai dengan 35 tahun yang ingin menunda kehamilan, maka disarankan menggunakan spiral. Nah, bagi ibu yang setelah melahirkan disarankan menggunakan spiral. Kenapa? Karena spiral tidak mengganggu produksi ASI dan aman bagi ibu menyusui. Sedangkan usia 35 tahun ke atas dan tidak mempunyai rencana mempunyai anak lagi, nah maka disarankan alat kontrasepsi yang bagus adalah vasektomi untuk laki-laki dan tubektomi untuk perempuan. Yang ketiga, lakukan konsultasi dengan dokter. Misalnya teman-teman ada mempunyai keluhan dengan penggunaan alat kontrasepsi, jangan segan untuk melakukan konsultasi dengan dokter. Nanti dokter akan menyampaikan informasi yang tepat kepada ibu untuk memilih alat kontrasepsi yang nyaman dan aman. Sekarang kita membahas jenis dari alat kontrasepsi. Yang pertama yaitu dengan cara alami. Dengan cara alami ini, jika ingin menunda kehamilan, yaitu tidak bersenggama pada saat masa subur. Mendeteksi masa subur bisa dilakukan dengan cara menghitung kalender, suhu tubuh, dan cairan dari vagina. Yang kedua adalah pil KB. Alat kontrasepsi ini yang sering digunakan pada umumnya untuk ibu-ibu yang menunda kehamilan karena di dalam dari pil KB ini mengandung hormon estrogen dan progestin yang mencegah ovulasi. Kadang ada beberapa pertanyaan, apakah jika saya mengkonsumsi pil KB badan saya akan menjadi gemuk? Sebenarnya dari penelitian tidak ada yang menyatakan jika mengkonsumsi pil KB akan menjadi gemuk. Apabila membuat gemuk itu biasanya dari ibu itu sendiri jika mengkonsumsi makanan-makanan seperti junk food atau minum-minuman soft drink dan bersoda. Alat kontrasepsi yang ketiga yaitu kondom untuk pria. Kondom untuk pria ini mencegahnya sperma masuk ke dalam tubuh wanita. Alat kontrasepsi yang keempat adalah suntik KB. Suntik KB ini biasanya ada dua pilihan untuk mencegah kehamilan yang 1 bulan dan untuk mencegah kehamilan yang 3 bulan.
Alat kontrasepsi yang kelima yaitu adalah implan. Implan ini biasanya seperti batang korek api yang dimasukkan di lengan bagian atas. Alat kontrasepsi ini bisa bertahan selama 3 tahun. Alat kontrasepsi yang keenam adalah IUD. IUD ini plastik yang berhuruf T yang dimasukkan ke dalam rahim agar mencegah sel sperma bertemu dengan sel telur. Ada 2 jenis IUD. Yang pertama yaitu yang terbuat dari tembaga seperti Paragard, itu bisa bertahan 10 tahun. Nah, IUD yang jenis kedua yaitu mengandung hormon yang bisa diganti tiap 5 tahun sekali. Yang ketujuh yaitu dengan cara melakukan penarikan. Kehamilan dapat dicegah secara alami dengan cara melakukan penarikan penis sebelum terjadinya ejakulasi. Mungkin sampai di sini dulu penyampaian saya. Semoga bermanfaat kepada teman-teman tips sehat. Nah, bagi teman-teman yang belum bergabung di channel ini, alangkah lebih baiknya kalian klik tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan info-info kesehatan selanjutnya.